Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbana wa lakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi khatib tiada hentinya di setiap hari Jumat untuk senantiasa saling mengingatkan untuk marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Wabil khusus khatib mengingatkan pada diri khatib sendiri serta kepada seluruh jamaah yang hadir pada sidang Jumat kali ini, karena dengan jalan ketakwaan inilah senantiasa Allah hadirkan solusi jalan terang dari setiap persoalan hidup kita. Lalu apa itu sejatinya takwa? Imtithalu awamirillahi wa jatinabi nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Takwa ialah ketika kita benar-benar mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sunyi ataupun dalam keadaan ramai. Jadi bukan hanya sekedar kita berbuat baik itu ketika dilihat oleh orang lain, tapi yang paling utama adalah bahkan tanpa dilihat oleh siapapun, senantiasa menjaga, menjalankan perintah Allah, senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah. Zahiran wa batinan, baik dalam segi zahir kita maupun batin kita. Bukan hanya sekedar dari apa yang kita tampilkan, apa saja yang melekat dalam badan kita, dalam jasa kita, tapi juga senantiasa ketaatan juga di dalam hati kita. Artinya kita pun juga harus senantiasa menjaga hati ini untuk senantiasa bersih. Bukan lagi masih senantiasa menyimpan satu sama lain rasa iri, dendam, dengki, dongkol dengan orang-orang di sekitar kita ataupun dengan teman kerja kita. Tapi semuanya wujudkanlah rasa ketakwaan itu dengan salah satunya adalah senantiasa saling ridho dan saling memaafkan satu sama lain. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, marilah pula kita senantiasa tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita masih bisa merasakan nikmat demi nikmat hingga detik ini. Kita masih bisa merasakan oksigen ini secara gratis. Kita masih bisa dimudahkan untuk duduk di sidang Jumat ini, menyimak, senantiasa untuk berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, senantiasa terus taqarrub ilallah. Senantiasa kita syukuri karena masih banyak sekali saudara sesama muslim kita yang saat ini detik ini masih belum juga bisa merasakan senikmat kita. Ada sebagian yang ingin sekali dimudahkan dalam segi ibadahnya, tapi masih di kondisi perang, masih di kondisi yang belum mudah untuk menemukan masjid. Ataupun pula ada yang saat ini belum dikaruniai kesehatan, ya, masih saat ini terbaring, terbujur di tempat-tempat di rumah sakit. Maka mari senantiasa kita syukuri kita masih nikmat untuk bisa menjalankan ibadah Jumat ini di hari yang penuh berkah ini, di hari rayanya umat Islam, yakni hari Jumat ini, insyaallah. Mari senantiasa hujamkan dalam diri kita, dalam hati kita rasa syukur ini sedalam-dalamnya, bukan hanya sekedar bilafzi, tapi juga senantiasa dalam hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah.
Tanpa terasa bulan-bulan ini, mulai awal bulan Juni kemarin sudah mulai kita masuk yang namanya musim haji. Mulai masuk yang namanya musim haji. Tiada seorang yang beriman, tiada orang yang muslim yang tanpa secuil rasa pun tidak rindu dengan Baitullah, tidak ingin berangkat ke tanah suci, ke rumah Allah, ke Baitullah. Mungkin ada yang saat ini belum dimudahkan, mungkin ada yang sudah pernah berangkat ke sana, tapi banyak pula yang sampai dengan detik ini masih belum juga kita bisa berangkat ke sana. Padahal Masya Allah, berbagai fadilah, berbagai keutamaan kita berangkat ke tanah suci itu Masya Allah, termasuk bagian dari amal ibadah yang paling utama, paling afdal. Termasuk juga bila kita benar-benar bisa menjalankan, mendapatkan predikat haji yang mabrur, kita pun akan dijamin surga, dibersihkan seluruh dosa-dosa kita. Masya Allah. Tentu ketika kita tahu betul banyak sekali keutamaan, banyak sekali fadilah, kita pun ingin pula bisa berhaji tanpa terkecuali diri khatib sendiri. Tapi bisakah kita saat ini yang mungkin masih belum mampu untuk berangkat ke tanah suci, belum berangkat haji, kita bisa melakukan amalan-amalan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan pahala laksana kita berhaji. Maka inilah tema kita pada khutbah Jumat kita kali ini, yakni amalan-amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau kita benar-benar mengerjakannya dengan wahtisaban, benar-benar dengan hanya mengharap pahala kepada Allah, dengan benar-benar lillahi ta'ala, maka kita pun akan mendapatkan fadilah keutamaan laksana kita sedang berhaji. Meskipun kita belum berangkat berhaji ke sana, kita pun bisa mendapatkan pahala-pahala itu. Apa saja itu? Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Amalan yang pertama yakni adalah melakukan rangkaian ibadah setelah sholat subuh. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Di barang siapa yang sholat subuh berjamaah, "tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'asy syamsu." Kemudian dia duduk berzikir memuji Allah hingga terbit matahari, "tsumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala laksana haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kembali menegaskan, tamatin, sempurna, Masya Allah. Artinya ada satu amalan ini yang sejatinya ada dan bisa kita gapai, tapi seringkali kitanya yang gak mau untuk menggapainya. Yakni apa? Kita menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian kita tidak bersegera keluar dari masjid. Kita berzikir kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan 2 rakaat sholat isyraq atau sholat syuruk. Kita mendapatkan fadilah pahala laksana kita sedang berhaji dan umroh. Dan yang disampaikan oleh Rasulullah ditegaskan sekali lagi, tamatin. Artinya benar-benar pahala itu pahala yang sempurna laksana kita sedang berhaji dan umroh. Masya Allah. Amalan ini ada dan tentu kita bisa, tapi mengapa kaki kita, diri kita belum juga untuk mau mengamalkannya? Maka sekali lagi khatib mengingatkan, ketika ada amalan-amalan rahasia ini, yuk mari senantiasa kita lakukan. Tapi bukan hanya semata-mata karena ingin dapatkan kita pahalanya saja, tapi benar-benar luruskan niat kita untuk menjalankannya adalah lillahi ta'ala. Bagian dari benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Lalu amalan apa lagi yang bisa menghadirkan fadilah keutamaan laksana kita lakukan, kita amalkan, benar-benar mendapatkan fadilah keutamaan laksana kita sedang beramal berhaji. Masya Allah. Amalan yang kedua yakni sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. Yakni apa? Menghadiri taman surga di masjid. Taman surga itu yang dimaksud adalah majelis-majelis ilmu. Karena setiap kali ada majelis ilmu yang itu di dalamnya terkait dengan mengingat Allah, terkait dengan berzikir kepada Allah, maka Rasulullah sampaikan itulah taman-taman surga. Masya Allah.
Maka Abu Umamah radhiyallahu an beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marraha ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan ayyu'allimahu falahu ajru hajin tamil hijjah." Jadi barang siapa yang berangkat ke masjid sore hari tidak memiliki tujuan apapun selain untuk belajar agama ataupun mengajarkannya. Jadi di sini bukan hanya yang sedang belajar, tapi yang juga mengajarkan pun dapatkan fadilah ini. Apa fadilahnya? Maka dia mendapatkan pahala laksana orang yang berhaji sempurna hajinya. Hadis riwayat Hakim, insyaallah. Dan ini sahabat-sahabat fillah, seluruh jamaah yang hadir di sidang Jumat rahimahullah, mari senantiasa ketika kita benar-benar ada majelis ilmu, kita senantiasa datangi, kita senantiasa kejar ilmu-ilmu, terutama untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terutama yang senantiasa menjadikan diri kita benar-benar semakin dekat dengan Allah, semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, lalu amalan apa lagi? Masyaallah, ada amalan yang sangat sederhana dan juga nilainya, pahalanya Masya Allah luar biasa, laksana sedang kita berhaji pula. Amalan yang ketiga ini adalah yakni menjaga sholat berjamaah beserta dengan adab-adabnya. Jadi kalau yang pertama tadi yakni kita benar-benar menjalankan ibadah sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi, kemudian dilanjutkan dengan sholat suruk atau sholat isra. Yang kedua tadi adalah kita senantiasa mengejar, mencari itu majelis-majelis ilmu, taman-taman surga yang ada di masjid-masjid. Lalu yang ketiga ini adalah senantiasa kita menjaga sholat berjamaah disertai dengan menjalankan adab-adabnya. Sebagaimana diriwayatkan pula oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim." Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk sholat berjamaah dalam keadaan telah bersuci, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika kita benar-benar, ketika sudah selesai pulang ke rumah, selesai kita bekerja di kantor, mungkin ada waktu maghrib, waktu isya, ketika kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka bersegeralah kita ambil air wudhu di rumah, kemudian dalam keadaan suci kita menuju masjid untuk sholat berjamaah. Masya Allah. Dan di setiap langkah kaki kita di situ terhitung, dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Setiap perjalanan langkah kaki kita menuju masjid ini, selain kita dihitung mendapatkan laksana pahala berhaji dan sekaligus ihram, kita pun di setiap langkah kita pun terhapus dari seluruh dosa-dosa kita. Maka apa impactnya ketika Allah senantiasa bersihkan dosa-dosa kita? Maka Allah pun kian mudahkan, lancarkan seluruh persoalan hidup kita. Maka jika saat ini, detik ini kok hidup kita masih belum mudah-mudah, bisa jadi masih adanya episode-episode kehidupan kita sebelumnya yang di luar ketaatan kita kepada Allah, baik yang kita lakukan secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, baik terkait dengan ketaatan kita yang langsung kepada Allah ataupun terkait dengan hubungan kita kepada makhluk-makhluknya Allah. Mungkin ada orang-orang yang sampai dengan detik ini yang masih belum ridho dengan kita, yang pernah tersakiti hatinya karena keberadaan kita. Maka itu pun bisa kita lebur dengan cara apa? Melakukan amalan-amalan ini. Masya Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ibnu Majah, kerap kali seorang manusia itu terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukannya. Maka bisa jadi, hadirin jemaah sidang Jumat rahimahullah, jika saat ini seakan-akan kok hidup itu nggak lapang, kok seakan-akan persoalan demi persoalan terus hadir bertubi-tubi, kok seakan-akan kehidupan kok begini-begini terus terasa hampa, gak ada cahaya, gak ada kegembiraan, maka inilah salah satu yang senantiasa kita harus senantiasa terjaga dalam ketaatan. Kita hapuskan dosa-dosa kita dengan cara apa? Dengan wasilah salah satunya adalah senantiasa sholat berjamaah di masjid. Ambil khusus ini karena sholat Jumat itu laki-laki, ya Masya Allah, maka laki-laki sholatnya adalah di masjid. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Lalu amalan apa lagi? Masya Allah. Amalan yang keempat
yakni ya berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Fadilah laksana kita sedang berhaji, bukan hanya sedang berhaji saja, tapi juga yang disabdakan oleh Rasulullah, laksana kita pun juga jihad fisabilillah. Maka ada salah satu riwayat yang sangat masyhur sekali dari Abu Ya'la yang beliau meriwayatkan ketika ada salah satu sahabat, salah seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, sungguh aku pun ingin pula untuk berjihad bersamamu ya Rasulullah, tapi aku gak mampu. Apa yang harus aku lakukan?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Apakah engkau masih memiliki orang tua yang masih hidup?" Kemudian sahabat ini pun menjawab, "Na'am ya Rasulullah, saya masih punya ibu yang masih hidup." Kemudian Rasul pun menjawab, "Oleh karena itu, maka tunjukkanlah baktimu kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu." Masya Allah. Kemudian Rasul pun menjelaskan, "Karena jika kamu melakukannya, maka kamu seperti orang yang sedang berhaji, umroh dan jihad." Masya Allah. Maka ada sangat dekat yang bisa kita gapai, yang bisa kita raih. Maka ini manfaatkanlah betul-betul. Apalagi yang saat ini mungkin masih ada anggota keluarganya, baik ayah atau ibunya masih hidup. Maka ini manfaatkan betul-betul untuk senantiasa kita menjalankan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Mari senantiasa kita jaga, mulai hanya dari hal-hal yang sangat sederhana. Mulai dari hal tutur kata kita saja. Kita tidak menyakiti hati mereka. Kita tidak membuat mereka bersedih. Mulai dari lisan kita saja. Dulu, dijaga dulu dari lisan kita. Barulah kalau kita sudah mulai melatih lisan kita, barulah kita tingkatkan dengan sikap-sikap kita. Bagaimana kita memuliakan, bagaimana kita membahagiakan kedua orang tua kita. Syukur-syukur senantiasa di tiap 5 waktu kita, dan 5 waktu kita senantiasa kita panjatkan doa-doa kepada kedua orang tua kita. Lantas bagaimana jika kedua orang tua kita sudah tiada? Maka lakukan amal-amal solih atas nama mereka. Dan jika sekiranya ada amanah dari mereka saat masih ada, maka jalankan amanah itu. Kita laksanakan amanah itu. Dan semoga menjadikan salah satu wasilah di mana orang tua semakin meridhoi kita. Karena di balik orang tua itulah Allah pun juga titipkan ridhonya. Saat ibu kita ridho dengan kita, Allah pun akan semakin ridho dengan kita. Maka coba kita cek saat ini kehidupan kita. Kalau hidup kita masih begini-begini saja, muter-muter begini-begini saja kehidupan kita, maka coba kita cek dulu dari kita kecil, dari mulai kita masih di dalam kandungan, kita sudah berapa kali kita nendang-nendang perut ibu kita. Tapi apakah pernah ibu kita ngeluh saat kita menendang-nendang perutnya? Tapi saat kita sudah dewasa, apa balasan kita kepada kedua orang tua kita? Coba kita cek lagi. Saat ibu kita yang mengajari kita untuk berjalan, mengajari kita untuk mulai berbicara, tapi saat kita sudah pintar berbicara, sudah seberapa sering lisan ini, lidah ini kita gunakan untuk mengindahkan nasihatnya, untuk berdalih dengan berbagai alasan tidak mau menjalankan nasihatnya. Kita malah justru berdebat dengannya. Bahkan ada pula yang sampai menyebabkan ibu kita ataupun ayah kita meneteskan air matanya karena kelakuan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mumpung masih ada kesempatan, hadirin jamaah sidang rahimahullah, mari kita manfaatkan betul-betul. Bukan hanya ini menghapuskan dosa-dosa kita, tapi juga kita meraih pahala-pahala yang luar biasa. Karena haji itu adalah bagian dari kita menyempurnakan rukun Islam kita. Kita mengaku Islam, tapi kalau rukunnya belum lengkap seperti apa? Maka kalau kita belum bisa benar-benar berangkat untuk haji, karena Masya Allah, di Solo ini kalau kita mau berangkat haji, antrinya kira-kira berapa tahun? Masya Allah, lebih dari 27 tahun. Kalau bayangin saat ini, rata-rata usia jemaah yang hadir di sini mungkin 35, 40, ditambah 27 sudah berapa? Kalau 40 sudah berapa? 67. Iya kalau kita masih hidup. Masya Allah. Maka manfaatkan betul di mana ada keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah titipkan di sekitar kita dan bisa kita gapai. Tidak harus menunggu 27 tahun, tapi bisa kita jalankan mulai hari ini dan seterusnya.
Saya doakan semoga seluruh jamaah sidang Jumat yang hadir ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa benar-benar berangkat berhaji, benar-benar bisa ke Baitullah, benar-benar dimudahkan, dilancarkan, bukan hanya sekedar dirinya tapi juga bisa mengajak seluruh anggota keluarganya. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد ولك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا. اللهم يسر لنا ولا تعسر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.